Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kabar NKRI. Dalam channel ini, kami akan menyajikan berita-berita terpanas, terpercaya, terup-to-date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat. Salam NKRI. Viral batal nikah gegara Rp700.000, Donna tegaskan itu hanya fitnah. Tribunsumsel.com setelah muncul di publik, Donna perempuan di Desa Belambangan, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan yang viral dikabarkan batal menikah gegara Rp700.000 membantah kabur dari masalah. Saya tidak melarikan diri, itu saya ke tempat saudara saya di Desa Pagar Bulan. Dia mau pindah rumah mau syukuran. Bukti syukuran itu saya ada, ujar Donna di Polsek Pengadonan, Oku, Sumatera Selatan, Kamis, 29 Desember 2022, dilansir Facebook Sriwijaya Post. Donna juga membantah seluruh tudingan pihak Anjas soal batalnya pernikahan mereka. Tudingan soal membanting pintu karena kurang Rp700.000 juga dibantah oleh Donna. Tidak, itu semua tidak benar. Itu adalah fitnah. Tidak benar membanting pintu, saya tidak pernah membanting pintu, ujarnya. Donna mengatakan, fitnah tersebut menjadi alasan bagi mempelai pria dan keluarganya untuk membatalkan pernikahan. Itu alasan mereka untuk menggagalkan pernikahan, ucapnya. Menurut Donna, penyebab dasar batalnya pernikahan ia dengan Anjas dikarenakan selisih paham. Penyebabnya keselisih pahaman, ucap dia. Dalam kesempatan ini, Donna juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh warga Desa Belambangan karena kasus batal menikah yang kini jadi sorotan. Saya menyampaikan permintaan maaf atas kasus ini yang telah berdampak pada masyarakat Desa Belambangan. Memang benar adanya batal nikah tapi bukan dari pihak saya melainkan dari pihak mempelai pria, ucapnya. Viral di sosmed. Sebelumnya, media sosial kembali dikejutkan dengan kisah pria batal menikah jelang H1 acara. Kejadian tersebut terjadi di Palembang, Sumatera Selatan setelah akun TikTok Elsaud7795 mengunggah hing viral. Melansir dari informasi yang dimuat dalam video TikTok tersebut, kisah itu diungkap oleh kakak dari mempelai pria yang belum diketahui siapa namanya. Sementara pria yang gagal menikah itu diduga bernama Anjas. Klik pengakuan Anjas. Sang kakak bahkan membagikan foto prewedding sang adik bersama calon istrinya. Dari kronologi yang diceritakan sang kakak, pernikahan itu harusnya akan digelar pada 18 Desember 2022, namun batal pada 17 Desember 2022 malam. Diduga, Anjas gagal menikah karena kekurangan uang tambahan sebesar Rp700.000. Sang kakak mengawali ceritanya bahwa dirinya lah yang mengenalkan sang adik dengan seorang perempuan, sosok mempelai wanita berinisial D. Karena dinilai perempuan itu baik, oleh sebab itu sang kakak mau memperkenalkan hingga akhirnya keduanya mengenal satu sama lain. Hello, sedikit cerita ya. Ini kami dari pihak lanang, pria. Jadi cak ini, begini, ceritanya. Adik aku kan aku kenalkan sama Betino, perempuan, karena Betino ini memang kawan aku, teman saya, waktu BGW, kerja, di PTC Mall. Iyo, selama aku kenal sama dia, aku lihat atau aku perhatiin Betino ini baik, ibadahnya pun bagus. Nak diomong ke dio solat, mangkonyo, oleh sebab itu, aku berani kenal ke dio samo adik aku, katanya mengawali cerita. Di perjalanan, sambung sang kakak, perempuan tersebut mengungkapkan jika dirinya akan ada orang yang akan melamar dirinya. Bahkan ada 2 calon yang akan melamar dirinya. Setelah mereka kenal, Betino, perempuan, ini ngomong kalau ada tentara dan kades yang nak ngelamar dio. Jadi dio ini ngomonglah samo adik aku, SKRNG nih SYPCPT, sekarang ini siapa cepat. Iyo adik aku nih oleh galak, mau, nian, jadi dio becepetlah untuk melamar Betino ini, tambahnya. Memenuhi kepentingan sang adik, keluarga besarnya pun mendatangi rumah perempuan tersebut untuk melamar. Di pertemuan itu, pihak keluarga pria dan wanita telah bersepakat terkait dengan biaya untuk jalannya pernikahan. Jadi kami sekeluarga datanglah motos rasan, semi lamaran, sama keluarga Betino, perempuan, tadi. Betino ini minta duit 35 juta, emas 2 suku dan duit lagi untuk mamaknyo, ibunya, 5 juta. Itulah lain dari anter-anteran, beda dengan bawaan untuk hantaran, ujarnya. Namun keluarga dikejutkan dengan pesan WhatsApp perempuan itu.
H1 lamaran, dikabarin kalau namo mempelai cowoknyo aan bukan anjas dan menyuruh kasih tahu keluarga biar dak kaget ngapo namonyo berubah, tidak kaget mengapa namanya berubah, tambahnya. Sang kakak pun membagikan foto seserahan di rumah perempuan tersebut saat lamaran digelar 17 November 2022. Di sana keduanya foto bersama dengan keluarga. Usai acara, lanjut sang kakak, ia pulang bersama keluarga di Palembang. Diduga calon mempelai perempuan di luar kota Palembang. Pulang dari rumah sang perempuan, pihak keluarga merasakan ada yang janggal. Setelah acara selesai, kami balik, pulang, ke Palembang lagi. Yang nak disayangke dak katek basa-basi ucapi terima kasih dari pihak mempelai, bahkan sama sekali dak nganter kami, yang disayangkan, tidak ada basa-basi ucapan terima kasih dari pihak mempelai, bahkan sama sekali tidak mengantar kami. Bukannya api karena kami membawa para orang tua yang setidaknya harus dihormati dan dihargai. Tapi kami merasa sama sekali dak kate kesan mempelai wanita menghormati para orang tua kami, terangnya. Sesuai kesepakatan, lanjut sang kakak, uang 35 juta rupiah sudah diberikan ke pihak perempuan, namun ada yang membuat kaget usai lamaran tersebut. Sang perempuan belum mendaftarkan pernikahan karena kurang uang 5 juta rupiah untuk orang tuanya, sesuai dengan kesepakatan awal. Chat antara si perempuan dan sang adik pun dibongkar. Kaget pas tahu belum didaftar ke KUA karena kurang duit 5 juta rupiah untuk ngasih orang tua si mempelai wanita, ungkapnya. Tak hanya itu, masih ada tambahan uang lainnya yang diminta pihak perempuan. Pihak wanita minta lagi duit untuk akad beli ayam kampung sepasang dengan harga 1,5 juta rupiah samo anteran 700 ribu rupiah samo duit untuk ngurus buku nikah 1,2 juta rupiah, jelasnya. Uang 5 juta rupiah yang diminta bukanlah uang mahar, melainkan uang hadiah untuk ibunya. Duit 5 juta rupiah itu untuk ngasih ibunya sebagai hadiah, bukan termasuk mahar, ujarnya. H1 pernikahan, pihak perempuan menagih uang kekurangan tersebut sebesar 6,7 juta rupiah. Pas H1 pihak wanita minta duit yang kurang 6,7 juta. Dikasihlah sama orang tua, aku tadi 6 juta rupiah kurang 700 ribu rupiah. Kendati wong tua aku tadi, peganglah dulu duit 6 juta rupiah itu, 700 ribu rupiahnya nanti dikasih lagi. Orang tua saya berharap, peganglah dulu 6 juta rupiah itu, 700 ribu rupiah menyusul, terangnya. Tak terima dengan kesepakatan itu, calon mempelai wanita itu membanting pintu. Yang kami sakit bikin hati, mempelai wanita membanting pintu sambil ngoceh, ngomel, dak galak kurang duit itu, tak mau kurang uang tersebut, kata sang kakak. Adanya perlakuan itu membuat keluarga pria keluar dari rumah wanita itu karena merasa sakit hati. Kami keluar dari rumah calon wanita itu, ibu aku sampai nangis dibuatnya, akhirnya kami sekeluarga sepakat untuk batalke pernikahan adik aku karena kami di sini ngerasa dak dihargai dan diperas oleh pihak wanita, ujarnya. Sang kakak pun membagikan foto undangan dan souvenir dan perintilan lainnya untuk acara ngunduh mantu di bulan Januari di Palembang dan semjua sudah dipersiapkan. Sebaik-baiknya rencana manusia, pasti ada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik, tukasnya.